Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari petualangan Kim Jae-hyuk menjadi yang terkuat. Dan ini bagian ke-8 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Kembali ke sisi Jae-hyuk, saat itu, sesi latihan pun digelar tanpa henti. Dari pagi ke siang, dari siang ke sore, dari sore ke malam, begitu pun seterusnya. Latihan keras turut diperagakan dengan Min Chae yang melatihnya. Beragam latihan diberikan, angkat beban, memperkuat otot perut, dan melatih otot tangan agar kuat saat memberikan bantingan. Setelah beberapa hari mengulang latihan yang sama, kini Jae-hyuk masuk ke sesi peraga. Praktek bantingan turut diperagakan sebagai teknik andalan dalam pertarungan. Singkat cerita, waktu berlalu begitu saja. 3 minggu kemudian, di pagi hari yang cerah, langit biru awan putih membuat pemandangan serasa indah. Lalu Shin memperlihatkan Jae-hyuk yang sedang bersiap memakai pakaian sekolah. Tidak lama dari itu, ia dikejutkan dengan Min Chae yang masuk secara tiba-tiba sembari berkata, "Apa kamu sudah siap?" Jae-hyuk menanyakan, "Kenapa tidak mengetuk pintu terlebih dulu?" Min Chae menimpali, "Bukankah ini sudah terlambat? Kenapa kamu belum siap? Bukankah pertarungannya hari ini?" Singkat cerita, beberapa waktu setelah itu, kini, Shin memperlihatkan orang-orang yang sedang berkumpul mengelilingi 2 orang yang akan bertarung. Saat itu, kelompok pecundang pun sangat heboh. Mereka sangat senang karena ini baru pertama kalinya bagi mereka menonton pertandingan dari jarak yang cukup dekat. Mendengar setiap ocehan yang kelompok pecundang itu katakan, Min Chae dibuat kesal olehnya. Lalu ia meminta mereka untuk diam dan fokus memperhatikan pertandingan yang akan segera dimulai. Teman-teman Seo Do-yoon berkata, mereka meminta Seo Do-yoon untuk menang dan menyelesaikan pertandingannya dengan cepat. Mereka mengatakan juga, bahwa Seo Do-yoon adalah harapan bagi mereka. Lalu Shin berfokus pada Jae-hyuk dan Seo Do-yoon. Dengan penuh percaya diri, Jae-hyuk berkata sembari mengacungkan jari tengahnya, "Aku dengar kau pandai bertarung, tapi jangan harap untuk menang di pertarungan ini, aku pasti akan mengalahkanmu." Seo Do-yoon menimpali memastikan, "Apa kau yakin? Aku tidak pernah kalah." Jae-hyuk membalas mengatakan, bahwa dirinya juga tidak pernah kalah. Mendengar itu, Seo Do-yoon melesatkan serangannya tanpa ragu. Jae-hyuk segera melangkah mundur menghindarinya. Jae-hyuk cukup terkejut karena Seo Do-yoon menyerang secara mendadak sehingga hidungnya terkena sedikit pukulannya. Selain itu, serangannya juga sangat cepat. Tidak berhenti di situ saja, Seo Do-yoon kembali menerjang dengan memberikan hook kiri dengan kecepatan tinggi. Jae-hyuk pun kembali melangkah mundur menghindarinya. Teman Seo Do-yoon berkomentar, "Kenapa bajingan itu terus-terusan menghindar? Bertarunglah secara jantan pecundang." Jack Daniel menilai, kelihatannya memang lebih aman untuk menghindar. Akan tetapi, jika dia terus menghindar seperti itu, pada akhirnya, dia akan terpojok dan pastinya tidak akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan serangan balik. Si rambut kuning menambahkan, jika seperti itu terus, dia harus berusaha lebih keras untuk menang. Kembali ke sisi pertarungan, setelah berkali-kali melangkah mundur menghindar, kini, Jae-hyuk menghindari serangan Seo Do-yoon dengan menurunkan gravitasi tubuhnya ke bawah. Dengan sigap, Jae-hyuk memberikan serangan balik dengan tamparan yang telak mengenai wajah Seo Do-yoon. Dengan kesal, Seo Do-yoon berkata, "Apa yang kau lakukan?" Jae-hyuk menimpali, "Apa kau tahu video pertarunganmu yang ada di YouTube? Aku sudah melihatnya dan mempelajari semuanya. Apa kau tahu? Dari itu aku bisa menang hanya dengan telapak tangan. Jika kau ingin menang dariku, pelajari cara bertarungku hari ini." Lalu kita dibawa mundur ke saat Min Chae memberikan masukan pada Jae-hyuk. Saat itu, Min Chae menjelaskan, level pukulan Seo Do-yoon cukup tinggi. Jika kau melawannya hanya dengan kemampuanmu saat ini, sudah pasti akan kalah. Kau harus memprovokasinya dan membuat fokus serta perhatiannya terganggu. Dan benar saja, mendengar setiap perkataan Jae-hyuk, Seo Do-yoon sangat marah dan ketenangannya menjadi terganggu. Dengan tatapan tajam Seo Do-yoon melesatkan pukulannya sembari mengatakan, "Kalau begitu ajari aku." Seperti sebelumnya, Jae-hyuk menunduk dan kemudian menamparnya. Tamparan Jae-hyuk yang cukup keras, tubuh Seo Do-yoon pun sedikit goyah, sehingga membuatnya sempoyongan tanpa arah. Merasa diremehkan, Seo Do-yoon kembali melesat memberikan serangan. Jae-hyuk pun dengan mudah menghindarinya sembari melangkah mundur. Saat ada kesempatan, Jae-hyuk kembali memberikan tamparan yang telak mengenai wajahnya sekali lagi. Melihat itu, teman Seo Do-yoon sedikit protes. Ia mengatakan, "Ada apa denganmu? Ini tidak seperti kau yang selalu bersemangat, kau terus-terusan ditampar seperti wanita jalang." Dengan provokasi dari temannya, Seo Do-yoon pun memberikan serangan beruntun. Jae-hyuk pun menahannya dengan memalangkan kedua tangannya di depan wajahnya. Dan saat Seo Do-yoon akan menyerang dengan kekuatan penuhnya, Jae-hyuk segera menunduk.
Menyadari itu, Seo Doyun segera mengerahkan tangan kirinya untuk memberikan serangan. Dalam hati ia bergumam, apa kau pikir cara yang sama akan selalu berguna? Namun, Seo Doyun dibuat sangat terkejut. Sebelum serangannya mendarat, Jae-hyuk segera mendekap tubuh Seo Doyun, dan mengunci pergerakannya dengan mencengkramkan kedua tangannya. Tanpa memberi jeda, Jae-hyuk segera mengangkat tubuh Seo Doyun, dan kemudian membantingkannya dengan keras. Tidak berhenti di situ saja, Jae-hyuk segera mengunci pergerakan Seo Doyun dengan teknik triangle shock. Arti teknik ini, mengunci pergerakan sampai tidak sadarkan diri. Melihat itu, Jack Daniel melangkah pergi sembari berkata, ini sudah berakhir. Jae-hyuk pasti sudah mempersiapkan banyak hal untuk pertandingan ini. Han Philip menimpali, kalau dia punya teknik jujitsu yang tepat, anak itu tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi ada pengecualian, mungkin dia bisa menyelamatkan diri dengan teknik lainnya. Tidak menyerah di situ saja, Seo Doyun mengerahkan seluruh tenaganya pada salah satu tangannya, dan mendorong bokong Jae-hyuk ke atas. Tubuh Jae-hyuk pun terdorong ke depan dan membuat kepala Jae-hyuk tersungkur terbentur ke tanah. Karena dorongan yang keras, kaki Jae-hyuk pun terangkat dan berguling ke belakang. Melihat itu, Min Chae sangat terkejut. Ia tidak menyangka, jika Seo Doyun bisa melakukan bridge. Mendengar itu, Baek Daso menanyakan, apa itu bridge? Min Chae menjelaskan, bridge adalah teknik membalikan punggung. Dalam artian, teknik ini digunakan untuk melarikan diri dengan mendorong orang di atasnya bergerak maju. Lalu Min Chae bertanya memastikan, apa kau yakin Seo Doyun tidak belajar MMA? Baek Daso mengiyakan. Mendengar itu, Min Chae mengira, jika Seo Doyun melakukan teknik karena nalurinya yang mendeteksi adanya bahaya. Scene kembali ke pertarungan, terlihat, mereka berdua sudah berdiri kembali. Berbeda dengan Seo Doyun, Jae-hyuk memegangi kepalanya yang masih terasa sakit karena benturan sebelumnya. Seo Doyun berkata, apa kau pikir aku tidak melakukan persiapan? Mendengar itu, Jae-hyuk sedikit kesal. Ia tidak menyangka jika teknik yang ia latih dengan waktu yang cukup lama berhasil digagalkan. Jae-hyuk pun mengambil inisiatif menyerang duluan. Dalam pikirannya ia harus secepatnya mengalahkan Seo Doyun, walaupun dirinya tahu jika Seo Doyun berada di level yang berbeda dengan dirinya. Setelah Jae-hyuk memberikan pukulan, ia segera membungkuk untuk menangkap tubuh Seo Doyun. Akan tetapi, Seo Doyun menyadari jika Jae-hyuk akan mencoba menggunakan teknik tackle. Sebelum tangan Jae-hyuk mendekat, Seo Doyun pun menendang kepala Jae-hyuk dengan lututnya sehingga Jae-hyuk pun terpental ke belakang. Tidak menyerah di situ saja, Jae-hyuk mencoba meyakinkan dirinya bahwa dirinya sudah siap untuk bertarung. Walaupun dia bisa mengkonternya, aku pasti bisa melawannya. Setelah memberikan serangan jab beberapa kali, walaupun serangannya itu berhasil Seo Doyun hindari, Jae-hyuk segera bersiap untuk menangkap tubuh Seo Doyun. Namun, lagi-lagi Seo Doyun berhasil mengkonternya dengan melancarkan bogeman dari bawah yang tepat mengenai dagu Jae-hyuk. Tidak berhenti di situ saja, Seo Doyun langsung melancarkan serangan jab cepat, dan itu tepat mengenai wajah Jae-hyuk. Seo Doyun berkata, apa kau pikir bisa mengalahkanku? Hanya dengan menyerang dan mendekat seperti itu, aku bisa melihat setiap arah seranganmu. Tidak mendengarkan, Jae-hyuk segera melesatkan serangan jab kiri. Tidak lengah Seo Doyun menghindar ke kiri dan dengan cepat memberikan serangan balik ke perutnya. Lalu disusul dengan bogeman cepat yang telak mengenai samping mukanya, dan dilanjut dengan tendangan samping yang sangat keras. Walau Jae-hyuk berhasil menahan tendangan itu, karena serangan yang begitu kuat, Jae-hyuk merasakan dampak dari serangan itu yang sangat menyakitkan. Melihat itu, Min Chae sangat cemas. Dalam hati ia meminta Jae-hyuk untuk tidak membiarkan Seo Doyun memukulinya seperti itu. Ia berharap Jae-hyuk segera menyadarinya. Tackle yang terus-terusan Jae-hyuk coba tidak akan berhasil untuk sekarang. Cobalah untuk memberikan serangan dengan perhitungan, jangan mengayun secara sembarangan. Semakin sering kau melakukan serangan sia-sia seperti itu, akan semakin jauh jaraknya. Jika begitu terus, seranganmu tidak akan ada yang berhasil. Di sisi Jae-hyuk, ia mulai merasa sedikit panik. Walaupun ribuan atau bahkan ratusan serangan yang ia lesatkan, Seo Doyun masih dengan mudah menghindari serangannya. Dirinya merasa Seo Doyun bagaikan bayangan yang tidak bisa dikalahkan hanya dengan serangan fisik. Di saat itu, Seo Doyun berhasil memukul telak dagu Jae-hyuk, sehingga tubuh Jae-hyuk sedikit melayang ke atas. Belum juga mendapatkan keseimbangan, Jae-hyuk sudah mendapatkan serangan telak di arah sampingnya, sehingga tubuh Jae-hyuk mulai sempoyongan. Tidak berhenti di situ saja, Seo Doyun mulai mengakhiri serangannya dengan hempasan tangan yang telah mengenai wajah Jae-hyuk sehingga tubuhnya berputar dan ambruk ke tanah. Melihat situasi yang dikuasai Seo Doyun, dengan riang, teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Situasi ini seperti yang mereka harapkan dari Seo Doyun. Mereka meminta Seo Doyun untuk secepatnya mengakhiri pertarungan ini. Jack Daniel bertanya memastikan, apa Han Philip masih berpikir Jae-hyuk akan menang? Dengan santai Han Philip mengiyakan. Dari situ Jae-hyuk mulai meragukan, apakah dirinya akan menang? Ia merasa jika Seo Doyun seperti tembok yang menjulang tinggi, yang tidak mungkin bisa ia lewati. Jae-hyuk mulai merasa bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Tubuhnya mulai gemetaran, rasa sakit mulai ia rasakan di bagian yang terkena serangan.
Tidak memberi jeda yang cukup lama untuk Jae-hyuk beristirahat, Seo Do-yun kembali memberi serangan jab dengan kekuatan penuhnya. Jae-hyuk mencoba bertahan dengan kedua tangannya. Akan tetapi, karena kekuatan dari serangan itu yang sangat keras, pertahanan Jae-hyuk berhasil diterobos dan membuat serangan itu tepat mengenai dadanya. Tidak berhenti di situ saja, Seo Do-yun segera melesatkan hook yang tepat mengenai dagu Jae-hyuk, dan disusul dengan tendangan keras yang membuat tubuh Jae-hyuk terpental membentur dinding di belakangnya. Tidak membiarkan Jae-hyuk, Seo Do-yun segera mendekat dan memberondoli Jae-hyuk dengan ribuan pukulan. Di saat Jae-hyuk merasa dirinya akan kalah, dirinya teringat dengan para berandalan yang menjadikannya sebagai taruhan untuk bergabung ke dalam organisasi. Semangatnya pun bangkit kembali, ia mencoba melancarkan serangannya. Akan tetapi, serangan itu berhasil Seo Do-yun hindari. Seo Do-yun mengejeknya, ia mengatakan, jika dirinya tidak akan terkena pukulan amatir seperti itu. Lalu Seo Do-yun memberondoli Jae-hyuk lagi dengan serangannya. Saat itu, Jae-hyuk hanya bisa bertahan, walau dirinya sudah merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Di sisi Min Chae, ia mengingatkan Baek Da-sok, bahwa inilah waktunya, kau harus melakukannya sekarang. Lalu Shin berpindah pada saat latihan terakhir Jae-hyuk. Saat itu, Min Chae mengatakan pada mereka berdua, kalau gulat dan jiu-jitsu tidak bekerja padanya, mereka hanya bisa menggunakan kartu rahasia. Jika tebakannya benar, Seo Do-yun pasti akan terpancing dan membuatnya kehilangan fokus dan ketenangannya. Narator menjelaskan, kartu rahasia yang dibicarakan Min Chae saat itu, yaitu suara teriakan Baek Da-som. Min Chae menduga, jika Seo Do-yun menyukai Baek Da-som. Kembali ke saat ini, terlihat, Baek Da-som menunjukkan mukanya, kerudung dan masker ia lepaskan dari kepalanya, lalu ia berteriak mengatakan, Jae-hyuk, cepat dan kalahkan sampah itu, jangan sampai kalah dari pembuli seperti dia, habisi dia, kalahkan pembuli itu, cepat hajar sampah itu yang bahkan tidak layak didaur ulang. Mendengar teriakan itu, Seo Do-yun menghentikan serangannya, ia sangat terkejut dengan apa yang diteriakan Baek Da-som. Ia tidak menyangka jika Baek Da-som akan mengatakan hal itu, tubuh Seo Do-yun gemetaran tak karuan. Melihat itu, Jae-hyuk merasa provokasi yang dilontarkan Baek Da-som berhasil, lalu ia berkata, Hei, kenapa kau menangis? Dasar sampah yang suka membuli. Dalam hati Jae-hyuk meminta maaf, dirinya tidak bermaksud untuk menyakiti hatinya. Mendengar Jae-hyuk mengatakan itu, Seo Do-yun berbalik sembari memberikan serangan, dengan air mata kesedihan yang mengalir atas rasa sakit yang ia terima dari perkataan orang yang ia suka. Akan tetapi, serangan itu berhasil Jae-hyuk hindari, sehingga pukulan Seo Do-yun mengenai dinding yang ada di depannya. Karena emosi Seo Do-yun sedikit terganggu, setiap serangan yang dilesatkan tidak seperti sebelumnya. Kini, Jae-hyuk mulai bisa menguasai situasi arena, sekarang ia bisa membaca pergerakan Seo Do-yun dengan mudah. Lalu narator menjelaskan, pukulan yang dilontarkan Seo Do-yun sebelumnya, memiliki postur yang lurus, sehingga serangan yang dilesatkan menjadi cepat dan akurat, serta sulit untuk membaca pergerakannya. Sedangkan sekarang, pukulan yang dilesatkan Seo Do-yun memiliki postur dengan menarik tangannya ke belakang terlebih dulu, sehingga membuat kecepatan dari pukulannya melambat dan membuat pergerakannya mudah dibaca serta mudah untuk menghindarinya. Di saat Seo Do-yun kembali memberikan serangan, saat itu juga, Jae-hyuk melihat celah untuk mengakhiri pertarungan ini. Segera, ia pun langsung melesatkan tendangan tumitnya yang langsung telak mengenai sisi samping dari tubuh Seo Do-yun. Tidak berhenti di situ saja. Setelah itu, Jae-hyuk segera memberikan kuncian telak pada Seo Do-yun dengan harapan dapat mengakhiri pertarungan ini. Lalu kita dibawa ke masa lalu dari Baek Da-som dan juga Seo Do-yun sewaktu kecilnya. Terlihat, saat itu Baek Da-som sedang diganggu oleh beberapa anak nakal. Mereka menghina mengatakan, kenapa Baek Da-som menggunakan sendal nenek-nenek. Mereka pun merebut sendal itu dengan paksa, dan kemudian melemparkannya keluar jendela. Seo Do-yun yang sekelas dengan Baek Da-som saat itu, hanya bisa memperhatikannya dari jauh sembari mendengarkan ocehan-ocehan dari anak nakal pengganggu itu. Beberapa saat setelah itu, Shin memperlihatkan Baek Da-som yang duduk sembari menundukkan kepalanya ke meja. Tempat duduk Baek Da-som tepat berada di samping Seo Do-yun. Tidak tahan dengan tangisan Baek Da-som di sampingnya, Seo Do-yun meminta untuk diam dan berhentilah menangis. Di waktu istirahat sekolah, terlihat tiga anak-anak itu sedang berkumpul bermain. Saat itu, salah satu dari mereka melihat Seo Do-yun dan memberitahu kedua temannya. Melihat punggung Seo Do-yun yang basah oleh keringat, mereka menghina Seo Do-yun dengan mengatakan jika Seo Do-yun sangatlah menjijikan. Mendengar setiap perkataan dari tiga orang itu, Seo Do-yun berbalik menatap mereka. Melihat itu, si baju merah menerjang memberikan tendangan sembari mengatakan, apa lihat-lihat dasar jabingan. Setelah itu, si baju merah itu pun menginjak Seo Do-yun sembari berkata, apa kau mau kuhabisi? Kelas kita jadi busuk karena ada kau di sini. Seo Do-yun meminta si baju merah itu untuk berhenti dan lepaskan dirinya. Namun si baju merah itu mengatakan, apa yang kau katakan? Coba bicara yang keras. Lalu si baju merah itu menghina ibu dari Seo Do-yun. Tidak lama dari itu, Baek Da-som datang menghampiri mereka. Ia meminta anak nakal itu untuk berhenti.
Ia mengatakan, neneknya pernah bilang, jangan pernah mengejek orang lain karena penampilannya. Bukannya minta maaf, si baju merah itu malah memukul Baek Dasom sembari berkata, memangnya kau itu siapa? Sampai berani ikut campur dengan urusanku, apa kau pacar orang ini? Karena kejadian itu, Baek Dasom pun kembali menangis untuk yang kedua kalinya, berbeda dari sebelumnya. Kini, Seo Do-yun mulai merasa simpati, ia tidak menyangka, jika Baek Dasom akan ikut campur tanpa alasan yang pasti, pada akhirnya dia dipukuli. Tapi entah kenapa malah aku yang merasa bersalah, aku cuma diam saja saat dia dibuli orang-orang itu. Lalu Seo Do-yun dikejutkan dengan Baek Dasom yang mengeluarkan banyak ingusnya sembari menangis. Merasa kasihan, Seo Do-yun memberi Baek Dasom beberapa tisu dan memintanya untuk membersihkan ingusnya. Karena perhatian yang ditunjukkan Seo Do-yun, di saat itulah, mereka berdua mulai berkenalan dan berteman baik dengannya. Seo Do-yun dan Baek Dasom adalah orang yang selalu dibuli oleh ketiga anak nakal itu. Namun, di saat Seo Do-yun yang sedang dibuli, Baek Dasom selalu datang dan meminta anak nakal itu untuk berhenti membulinya. Karena sering melihat Baek Dasom yang berusaha membantunya ketika dibuli, Seo Do-yun merasa bersalah padanya. Di suatu pelajaran, guru mereka memberikan tugas presentasi. Guru itu meminta mencari pasangan untuk mengerjakan tugas ini. Di saat itu, Baek Dasom satu kelompok dengan Seo Do-yun, dan di saat itu juga, Baek Dasom mengajak Seo Do-yun ke rumahnya untuk menonton sebuah film. Dan di saat menonton bersama, Seo Do-yun merasa heran melihat Baek Dasom yang tertawa, walaupun tidak ada hal lucu yang harus ditertawakan. Setelah kejadian itu, Seo Do-yun pun menjadi suka bermain ke rumah Baek Dasom. Narator menjelaskan, jika Seo Do-yun tinggal bersama ayahnya, dan di saat ayahnya pergi bekerja, Seo Do-yun selalu sendirian, dirinya selalu merasa kesepian dan depresi. Karena itulah, dirinya selalu menerima ajakan Baek Dasom untuk bermain ke rumahnya. Karena waktu yang sering mereka habiskan bersama, Seo Do-yun mulai merasakan rasa nyaman dengan kehadiran Baek Dasom. Dari situ jugalah, Seo Do-yun sering menjemput Baek Dasom ketika berangkat sekolah. Dan juga, mereka selalu mengerjakan PR bersama di rumah Baek Dasom. Dan saat Baek Dasom terlambat pulang karena mengikuti les, Seo Do-yun selalu mengantarnya pulang. Tidak terasa, mereka berdua pun menjadi murid SMP. Selain perbedaan tinggi badan mereka, tidak ada yang berubah. Mereka selalu bersama-sama, tidak hanya itu, masih saja ada orang yang suka membulinya. Meski begitu, dirinya masih bisa menahan bulian yang diarahkan padanya. Tapi semuanya mulai berubah, ketika suatu hari Seo Do-yun melihat Baek Dasom diperlakukan dengan parah. Hidungnya berdarah, banyak memar di wajahnya. Ia pun mulai bertanya-tanya, kenapa mereka melakukan hal itu pada Baek Dasom. Namun, saat ia mengetahui alasannya, jika mereka melakukan itu hanya karena menganggap reaksi Baek Dasom itu lucu. Dari situlah, Seo Do-yun mulai bertekad untuk membalas mereka. Langkah awal yang dipilih Seo Do-yun yaitu pergi berlatih ke gym dan mempelajari seni bela diri. Di saat itulah, Seo Do-yun mulai berlatih dengan keras seakan-akan nyawa yang jadi taruhannya. Setelah beberapa bulan berlatih, Seo Do-yun terpilih menjadi pemain di pertarungan MMA. Setiap pertandingan yang diadakan, Seo Do-yun selalu berhasil membawa kemenangan. Namun, kebersamaan Seo Do-yun dengan Baek Dasom kini semakin meregang, yang biasanya selalu menghabiskan waktu bersama. Kini, waktu Seo Do-yun kebanyakan dihabiskan bersama anggota gym. Namun suatu ketika, saat Seo Do-yun menjemput Baek Dasom ke kelasnya, ia dikejutkan dengan Baek Dasom yang sedang dipermainkan oleh para berandalan. Seo Do-yun menyaksikan dengan matanya sendiri saat Baek Dasom menerima tamparan. Tidak tahan melihat perlakuan mereka pada Baek Dasom, Seo Do-yun menghampiri mereka. Tanpa berujar kata, Seo Do-yun langsung membogem wajah si rambut merah. Tidak terima si rambut merah itu pun menyerang balik. Akan tetapi, dengan mudah Seo Do-yun menghindarinya dan disusul dengan hook keras ke dagu si rambut merah. Dan diakhiri dengan jab kuat ke wajahnya sehingga si rambut merah itu dibuat pingsan olehnya. Tidak lama dari itu, kakak dari si rambut merah datang menghampirinya sembari berteriak menanyakan, siapa yang menghajar adiknya. Walaupun perawakannya kekar, skill dan kemampuannya jauh di bawah Seo Do-yun, sehingga mereka semua dibuat tumbang olehnya. Tiga orang yang bersama si rambut merah sebelumnya sangat terkejut melihatnya. Badannya gemetaran, jantungnya berdetak kencang karena ketakutan yang menyelimutinya. Lalu scene kembali ke saat pertarungan Seo Do-yun melawan Jae-hyuk. Dengan wajah yang berlinang air mata, ia mengingat Baek Dasom yang dulu mengatakan, kamu orang yang sangat baik. Namun, kini ia mendengar Baek Dasom yang mengatakan, cepat dan kalahkan sampah itu, jangan kalah oleh pembuli itu. Sedikit informasi, di scene ini, Mimin juga tidak tahu mengapa kuncian yang diberikan Jae-hyuk sebelumnya terlepas. Dan posisi sekarang ini, berdiri saling berhadapan. Lalu Seo Do-yun pun menerjang dengan tangan yang siap memberikan serangan. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan kalah. Jae-hyuk pun menangkis dengan tangan kanannya. Tidak berhenti di situ saja, Seo Do-yun kembali melesatkan serangan.
Akan tetapi, Jae-hyuk berhasil menghindarinya dengan merunduk dan langsung menerjang mendorong ke depan, sehingga tubuh Seo Do-yoon pun terjatuh ke tanah. Tidak berhenti di situ, Jae-hyuk segera memberikan kuncian dan lalu membrondolinya dengan pukulan. Orang-orang yang menyaksikan itu pun berkomentar, dia memutar tubuhnya dan menghajarnya habis-habisan, itu pasti sangat menyakitkan. Teman dari Seo Do-yoon berkata, "Dasar sialan, apa yang kamu lakukan sampai terjepit seperti itu tidak seperti dirimu yang biasanya." Tidak diam saja, Seo Do-yoon berusaha melepaskan diri dari kuncian Jae-hyuk. Setelah beberapa saat, akhirnya Seo Do-yoon berhasil melepaskan diri dan kemudian membuat jarak. Melihat itu, si rambut kuning berkata, "Apa pertandingannya akan kembali seperti sebelumnya?" Han Philip menimpali, "Tidak, lihatlah mereka berdua." Han Philip menjelaskan, stamina yang tersisa dari mereka berdua sangat berbeda. Dalam situasi di darat, orang yang terjepit di bawah akan menggunakan lebih banyak stamina. Mereka harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dari kunciannya. Jack Daniel menambahkan, dia sudah mempersiapkannya dengan baik. Teknik gulat adalah stamina yang tidak mudah untuk dibangun. Kembali ke pertarungan, di saat itu, Jae-hyuk kembali menerjang dengan posisi seperti akan melakukan tackle. Melihat itu, Seo Do-yoon menjadi cukup panik, karena tenaga dan stamina yang tersisa, tidak memungkinkan untuk memberikan dampak yang signifikan. Dirinya mulai meragukan, karena jika dirinya gagal memblokir serangan tackle Jae-hyuk, dirinya bisa saja terbaring di tanah dan dipastikan dirinya kalah. Akan tetapi, Seo Do-yoon dibuat sangat terkejut, saat Jae-hyuk mengganti pola serangannya, yang awalnya serangan tackle, kini, berganti menjadi serangan hook yang telak mengenai dagunya. Tidak membiarkan tubuh Seo Do-yoon menjauh dari dirinya, Jae-hyuk segera menarik bajunya dan kemudian mengunci lehernya. Di saat terkena kuncian itu, pandangan Seo Do-yoon menatap fokus ke arah depan tepat ke posisi Baek Dasom berada. Sebelum Seo Do-yoon jatuh pingsan dan pandangannya memudar, ia sempat bergumam menanyakan, sejak kapan dirinya mulai suka berkelahi. Lalu kita dibawa ke ruangan hampa, area di sekitarnya putih tanpa warna, dan hanya menunjukkan Seo Do-yoon yang sedang bersujud di sana. Di saat itulah, terlihat kaki seseorang melangkah mendekatinya, dan tidak lain tidak bukan, itu adalah Baek Dasom. Sembari menyentuh punggung Seo Do-yoon, ia menanyakan, "Apa kamu tidak apa-apa? Apa ada orang yang telah mengganggunya?" Lalu Baek Dasom meminta Seo Do-yoon untuk tidak memperdulikannya dan lupakan saja. Scene kembali ke masa kini, dan ternyata bayangan itu bukan mimpi, yang mendekat itu Baek Dasom yang asli. Saat Seo Do-yoon mulai tersadar dari pingsannya, ia pun langsung menoleh ke arah Baek Dasom di hadapannya. Dengan senyuman yang ditunjukkan pada Seo Do-yoon, Baek Dasom berkata, "Do-yoon, ayo kita nonton anime bersama seperti dulu lagi."